5 bulan jalan bagus banget dengan potensi yang luar biasa, mungkin saya bisa katakan gitu ya. Ya. Habis itu kita nggak tahu ada namanya corona ini. Corona dan menghancurkan segalanya. Sobat Bara, Sidoarjo pada malam hari ini suasananya asik banget. Tumben-tumbenan ini ya, ini nggak ada hujan. Saya di Andrian langsung mampir ke satu tempat. Saya perlu tanya pada sang pemiliknya, karena ini kalau salah sebut nanti bisa jadinya mirip sama produk yang bentuknya permen. Ada Mas Fahmi di samping saya. Mas Fahmi, apa kabarnya? Oke, baik. Mas, supaya nggak salah sebut di awal, nama tempat ini apa, Mas? Kopico. Kopico. Nah, Kopico. itu ya. Kopico. Nah, itu ya. C ya, jangan K ya. Yes. Itu kalau K milik sebelah. Oke. Kopico. Ya, Kopico ini konsepnya kafe, Mas ya. Iya. Kafe Cenderung ke kedai sih. ke kedai dan asik banget ini, Mas. Kita kayak orang gimana, Mas ya? Kayak orang lagi PDKT. Aduh. Suasananya romantis banget. Ini buat kalian yang lagi PDKT emang cocok banget. Samping ada area terbuka. Ini sawah loh ya, dan ini ada taman. Ya, Mas Fahmi. Kopico. Cerita dong, Mas, Kopico ini sejarahnya gimana toh, Mas? Awalnya sih kita lihat peluang bisnisnya sih. Iya. Di tahun 2018 itu kan geliat kopi udah mulai naik banget ya. Oh iya. Geliat kopi udah naik banget. Saya dasarnya suka dengan dunia, bisa dikatakan bisnis ya, meskipun kecil-kecilan. Kalau kita udah bilang suka dengan bisnis kan, udah jalan aja dulu. Udah jalan aja ya. Jalan aja dulu, jangan banyak mikir. Kalau soal nama Kopico itu saya ambil dari Co-nya itu dari anak sih. Dari putra saya. Putranya Mas Fahmi. Putra saya namanya Ico. Ico namanya. Ini sepatnya Ico. nickname ini ya, Ico gitu ya. Ico. Cenderung ke memilih Kopico itu soalnya yang pertama easy listening buat saya. Oh gitu ya, Kopico. Mungkin gampang diinget lah kalau orang lewat Kopico, habis itu lewat lagi kan mungkin gampang diinget banget gitu. Iya. Kopico. Ya itu ya Sobat Bara ya, Mas Fahmi udah kasih penjelasan singkat. Ini tipikal ayah yang sayang pada anak. Wah, ya. Kalau sudah melibatkan keluarga itu niscaya bisnis bakal lancar dan langgeng ya, Mas ya. Karena apa? Seorang ayah itu komitmen mendedikasikan pendapatannya buat keluarga ya, Mas ya. Namanya Kopico. Mas, ini alamat lengkapnya di mana, Mas, Kopico ini? Jalan Raya Sarirogo. Depannya Klinik Bersalin Delta Mutiara. Depannya ada. Oh, gitu ya. Depannya Klinik Bersalin Delta Mutiara. Jadi buat Sobat Bara yang yayangnya sudah hamil nih ya, yayangnya istrinya loh ya, bukan? Oh iya. Yang punya istri lagi hamil, pas waktu ngontrol bisa nunggunya di Kopico. Oke, siap ya. Cocok. Dan juga tak lihat ini, Mas ya, dekat sama pintu masuk perumahan apa ini ya? Taman Puspa Sarirogo. Itu samping sebelah utara itu ada tempat, ada kedainya Mas Fahmi namanya Kopico. Jadi Mas Fahmi mendirikan Kopico ini sekitar 3 tahunan ya, Mas, di sini ya? Ya, ini tahun kedua. Tahun kedua. Iya. Dari seorang Mas Fahmi yang dari awal memang penyuka kopi. Yes. Ya. Mas, gimana ceritanya waktu masa-masa awal mendirikan Kopico? Karena banyak yang bilang itu yang namanya usaha itu kan pasti, waduh, minta ampun beratnya di masa-masa awal. Tapi Mas Fahmi membuktikan bahwa Mas Fahmi bisa membuktikan eksis sampai tahun kedua. Sorry, saya ralat, kita berdiri tahun 2019. Oh, 2019 ya. 2019 bulan Oktober. Kita luncur. Oke, 5 bulan jalan bagus banget dengan potensi yang luar biasa, mungkin saya bisa katakan gitu ya. Ya. Habis itu kita nggak tahu ada namanya corona ini. Corona dan menghancurkan segalanya. Corona. Iya. Tapi gimana pun kita harus tetap bisa survive. Gimana caranya? Kita silaturahim ke teman-teman kopi, menjaga silaturahim. Yang paling penting sih saling ngasih semangat sih kalau saya. Oh, itu ya, Mas ya. Saling kasih semangat. Iya. Jadi ternyata itu jadi kunci utamanya Mas Fahmi ya. Yes. Begitu pandemi terjadi, Mas Fahmi nggak patah semangat, malah istilahnya itu malah mengakrabkan silaturahim dengan semua rekan-rekan pengusaha kafe ini ya ternyata ya. Dan sekarang ketika masa PPKM udah transisi ya, moga-moga selesai, Mas Fahmi merasakan ada
geliat usaha yang sudah mulai membaik lagi ya Mas Iya, ya. Oke. Mas, kalau ngomongin tentang menu-menu nih, kita makan menu-menu di depan kita ini kan, wah ini ceritanya saya udah dibuatin sama Mas Fahmi, katanya ini tadi Kopi rempah. Kopi rempah. Signaturenya Kopi Kopijo. bara. Oh ya, dari Kopi bara ya Mas dari ya. Kopi Bara. Dari Tentunya Kopi Bara. bijinya Kopi Bara. Kopi bara. Ini namanya Mas, kalau di sini namanya Di sini saya kasih nama Kopi Rempah. Kopi rempah. Iya. Kalau Mas Fahmi sendiri? Saya ini tadi buat V60, V60. Gayo Wine. Gayo Wine. Dari Kopi Bara juga. Dari Kopi bara juga. Oke. Ini dari Robusta Dampit ya Mas Robusta ya? Dampit. Ya Mas, saya izin langsung cicipi ya. Oke, siap. Ceritanya udah saya aduk ini tadi Sobat Bara, jadi saya kan biar nyeruput Mas, jadi harus diseruput Mas. Kalau Oke. disendok kayaknya nggak marem ini ya. Saya seruput ini ya. Wah, ini kopinya dapat, kafenya terasa, susunya juga pas nggak? Mas, paling utama rempahnya Mas. Ini Oke. cocok buat kesehatan. Buat kesehatan. Apalagi Iya, kan benar sempat banget. viral ya, kalau kopi yang mengandung herbal ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh Mas. Insya Allah begitu. Ternyata di Kopijo ada. Iya, ada. Iya. Mas, kalau bicara tentang harga nih, banyak orang anggapan, aduh, aku mau ke tempat ngopi kok bentuknya kayak gini ya. Ini sih bukan tempat ngopi nih, ini kayaknya harganya mahal banget. Gimana Mas? Persepsi itu gimana Mas? Di Kopijo? Kalau di kita sih sangat terjangkau banget sih. Terjangkau sangat banget ya. terjangkau banget. Mulai harga cuma 6 ribuan aja 6 sampai ribuan. 13. 6.000 sampai 13.000. 13. Iya. Jadi kalau bawa uang 50.000 itu bisa traktir 4 orang ya Mas? Udah dapat mie-nya Milea, Oh, udah gitu dapat ya. kopinya. Iya. Bisa dicoba untuk Mileanya. Oh gitu ya. Nah, sebelum saya berpindah Mas ke Milea, ini kok bisa Mas? Mas Fahmi merintis Kopijo, ada produk Milea pedasnya bikin rindu. Ini jangan-jangan nanti takutnya kalau Mas Fahmi bikin gini nanti Dilan ke sini Mas. Oh, waduh. Mileanya di sini soalnya. Kalau ini sih mungkin kalau saya mungkin salah satu berkahnya corona. Berkahnya Corona. COVID. Saya bisa jumpa lagi dengan teman SMA Ya. yang udah punya usaha Milea. Ini pusatnya di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya gitu udah ya. jalan lumayan lah, bisa dikatakan Iya. lumayan. Jadi Mas Fahmi Collapse. mengambil brandnya untuk dipasarkan di Iya, Kopijo ya. iya. Ini maknanya Mas Milea ini Mas. Waduh, saya kurang Oh, tahu gitu soalnya ya. saya bukan ownernya Milea. Iya, ini saya kira soalnya ini jangan-jangan ini gara-gara Milea putus sama Dilan, Maybe gitu. buka usaha Milea. Iya. Mas, nanti saya coba icip-icip. Oke, Saya pengen siap. ngobrol dengan Mas Fahmi ya, masih tentang bisnis kafe nih Mas. Mas Fahmi melihat prospek kafe itu seperti apa toh Mas? Atau kedai lah, kita bicara kedai. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini kan dari hari ke hari Mas, bahkan tiap minggu itu selalu ada bermunculan kafe, kedai, warung kopi yang baru. Gitu. Iya. Bagaimana Mas Fahmi melihatnya ini sebagai konsep bisnis? Apakah itu memang sebuah tren yang bisa jadi nanti akan hilang begitu saja atau tetap bakal semakin ramai di masa depan? Kalau saya sih cenderung gini ya, penikmat kopi di Indonesia ini kan banyak banget. Di Indonesia ini banyak banget yang suka kopi. Saya harap sih ini bukan hanya tren ya. Kayak yang kemarin-kemarin, Iya. kayak yang ada tren susu lah, Iya. apalah. Saya masih ingat Mas Fahmi, yang paling tren tiba-tiba hilang itu es kepal Milo Mas. Iya, serius ya. Kan nyebut brand nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nyebut merek ini. Tapi itu sempat viral tapi hilang kemudian. Kalau Mas Fahmi lihatnya gimana? Kalau yang kedai-kedai ini? Kalau gede-gede sih, dari saya sih cenderung kita handle customer sih. Oh gitu ya. Jadi kita handle customernya gimana, insya Allah dia tetap stay di sini. Gitu ya. Jadi Mas Fahmi lebih menekankan pelayanan Iya, ya Mas? pelayanan. Ya? Pelayanan, servis itu kalau dijadikan kunci utama, pelanggan nggak bakalan berpindah ke lain hati Yes, istilahnya gitu ya iya. Mas Fahmi ya. Faktor nyaman sih kalau Faktor saya. nyaman, ya. Nah, Sobat Bara, kalau bicara kenyamanan ini juga nyaman sekali ya. Coba dilihat ini ya. Malam-malam seperti ini hijau banget, asri banget, dan samping ini udah sawah. Kata Mas Fahmi, seandainya kalau mau ngafe lebih keren lagi di sini atau ngedai itu sore ya Mas ya? Sore Jam yes. 3, jam 4, jam 5 itu lebih keren ya. Penikmat senja. Romantis ya Iya, Mas ya. penikmat Ini senja. romantis Tenang ya. banget sih. Tenang banget. Termasuk bagi mereka yang ini Mas ya, lagi patah hati gitu. Waduh, cocok banget di sini. Cocok banget ya. Cocok banget. Bisa segera move on Langsung ya, Mas, ya. bisa
langsung bisa curhat sama saya. Saya kasih quotes terbaik saya. Mantap ini ya. Wah, ini kalau melihat ini clue-nya, Mas Fahmi ini tipikal orang yang bisa memotivasi nih ya. Oke. Iya. Oh, bisa dilihat kok buat reviewnya ada nanti di gitu ya, IG-nya ada Kopico. ya. Oh, Kopico ya. Iya, Kopico tadi ya. Yang memang ini melibatkan inisial sang putra Mas ya. Yes, Ico. Iya. Ico gitu ya. Mas, sekarang saya izin untuk mencicipi mileyahnya ini ya. Siap. Wah, ini moga-moga ini ini milea ini kategori mie yang pedas atau gimana, Mas? Cenderung ke pedes ya. Ke pedas ya. Iya. Milea. Mas, ini kalau ngomongin range harga, milea ini kalau di Kopico ini dipasarkan harga berapa ini, Mas? Murah banget ya. Serius. Hanya Milea ini cuma 10.000. 10.000, Sobat Bara ya. 10.000. Jadi udah lengkap. ya nanti akan ada lengkapnya di video ini. Jadi sekilas ini ada mie, ada apa ini Mas ya? Ham. Iya. Ada siomay. Ini karakternya colorful banget ini Mas ya. Yes, Wah, ini sengaja dilukis sama Mas Fahmi nih ya. Pangsitnya ada yang warna pink. Iya. Ada yang warna yellow, ada yang warna orange, dan juga ada siomay nih Mas ya. Atau apa ini Mas? Pangsit rebus ya. Iya. Oke. Hijau Mas ya warnanya ya. Yes. Hijau. Saya cicip dulu. Nah, ini saya ceritanya belum pernah ke China sama Jepang, jadi saya agak susah nyuntiknya Mas ya. Gimana? Buat Sobat Bara yang suka pedes Mas, Iya. ini cocok banget. Gimana? Pedesnya itu nggak cuma tempelan, Oke. menyatu di dalam minyak. Siap. Saya gigit satu tarikan aja udah langsung kerasa. Waduh. Nanti deh ini tak habisin gitu ya. Ini Siap, mantap siap. banget. Namanya milea. Hanya dengan 10.000 bisa mendapatkan mie sekeren ini. Ini nggak Yes. cuman unik tempatnya loh, tapi juga mengenyangkan. Karena Yes. apa? Porsinya pas ya Mas ya. Ingat Mas ya, ada slogan yang berkembang di teman-teman itu ya. Apa itu? 1 kurang 2 kebanyakan. Oke. Kalau yang ini pas. Itu milik sebelah. Oke, iya. Milik yang gitu-gitulah Iya. gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu juga nih dari Mas Fahmi. Kalau Mas Fahmi kan secara menu-menunya memilih kopi bara sebagai menu kopi. Apa Mas yang mendasari Mas Fahmi jatuh hati dengan kopi bara untuk menu-menunya ini? Yang pertama dari segi kualitas sih. Kopi Kualitas. bara dapat banget kualitasnya. Mm-mm. Plus harganya Oh, terjangkau gitu ya. banget. Dengan Jadi, kualitas yang seperti relevan ini, ya? harga segitu Iya, bukan relevan lagi sih, terjangkau banget. terjangkau malah. banget ya. Artinya Banget. ini terjangkau itu harganya itu sangat-sangat relevan dengan ya yang Mas Fahmi Iya, inginkan kualitasnya gitu loh oke ya. banget. Iya. Karena kalau ngomongin harga itu kan ya oke lah. Ada orang yang bilang mahal, murah, Yes. tapi enggak, bagi Mas Fahmi harganya pas dan juga pas juga dengan kualitasnya ya. Siap. Dan dipakai untuk menu-menunya di Kopico ya. Oke. Mas, kalau selain kopi Mas biasanya kalau yang minuman-minuman dingin Mas Fahmi ngejual apa nih di Kopico ini? Untuk yang seger kita punya Mojito. Mojito ya. Mojito. Terus kalau ngomongin ini Mas, jam buka sama jam tutup biasanya jam berapa sampai jam berapa ini Mas? Kita untuk saat ini udah buka mulai jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Oh gitu ya, jam 12 malam jam ya. 12 malam. Karena emang ini di pinggir jalan, jadi Yes. emang menyesuaikan saja. Yeah. Ya pasti tetap semuanya pada mentaati protokol kesehatan Protokol Mas kesehatan. ya. Cuci tangan, Cuci pakai masker tangan, juga pakai masker. gini ya. Dan paling utama juga tidak sampai dini hari dan juga tidak sampai pagi ya Mas Oke, ya. ya. Iya. Oke, Mas Fahmi, thank you sekali Iya. lagi. Moga-moga sharing ini bisa menginspirasi Siap, Sobat Bara Thank you. yang mau buka kedai bisa ya katakanlah mengamati dan juga mempelajarinya dari Mas Fahmi. Kalau bisa saling sharing, Mas. Saling sharing Iya. ya. Nanti Saling kami tukar lengkapi ilmu. di bawah, alamatnya ada di kolom deskripsi. Dan paling utama kalau mau menikmati hidangan yang terjangkau di kantong Mas ya, nggak bikin kantong bolong, Siap. serta menu-menunya khas banget. Siap. Ada kopi bara, ada es kopi, ada macam-macam. Langsung aja ke Kopico. Kopico. Di mana Mas alamatnya? Di Jalan Sarirogo, Sarirogo. depannya klinik Bersalin Delta Mutiara. Di Google Maps ada. Ada depannya klinik Bersalin Delta Mutiara. Atau paling gampang di sampingnya pintu gerbang komplek perumahan Taman Puspa Taman Sarirogo. Puspa Sarirogo. Gampang banget ini masuk Bisa DM kategori juga di IG-nya Kopico_CT. Kopico_CT. CT. CT. Ya. Ini CT ada maknanya?
CT dulu saya ngambilnya dari Cozy and Tasty sih. Oh gitu ya, ada maknanya ya. Semuanya nanti kami lengkapi di kolom deskripsi ya, buat Sobat Bara. Oke Mas, thank you banget. Thank you dan banget. untuk Sobat Bara, semoga ini bisa menginspirasi semua ya. Dan juga sekaligus jangan lupa langsung aja mampir ke Kopico. Alamatnya udah dilengkapi sama Mas Fahmi, juga ada di kolom deskripsi. Saya Dian Rian, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa. Thank you.